Dulu masih ngekos, jadi bapak sama ibu dulu ada kita ngekos dulu di Kampung Batik itu. Kemudian kita berpindah ke Gunung Pati, itu kita ngontrak. Jadi benar-benar kita memulai Zibatik ini dari nol, bisa dibilang seperti itu. Dan di Gunung Pati ini kita mulai mengembangkan batik Semarang, dan juga sekarang kita beralih menggunakan pewarna alami. Untuk income-nya kita ambil rata-rata aja mungkin antara 90 sampai 150 juta per bulan. Jadi fluktuatif aja gitu. Halo, nama saya Sasi Syifaur Rohmi. Saya adalah owner dari Zibatik yang berlokasi di Gunung Pati, Kota Semarang. Zibatik adalah sebuah perusahaan batik di Kota Semarang, berawal dari kecintaan kami terhadap batik khususnya. Namun Zibatik ini lahir dari kegelisahan sebenarnya. Jadi di tahun 2004, batik Semarang bisa dikatakan mengalami mati suri. Di sana ayah dan ibu saya selaku founder dari Zibatik mulai mengembangkan batik dengan melatih beberapa warga di Kota Semarang. Pada saat itu ada sekitar 20 orang, dan akhirnya bisa berkembang sampai dengan sekarang. Dan dari perjalanan 2004 itulah sekarang lahir pembatik-pembatik di Kota Semarang, dan juga mulai banyak bermunculan motif-motif ikon Kota Semarang. Untuk Zibatik sendiri, kami memulai melatih itu di tahun 2004, dan mulai benar-benar ingin mengembangkan usaha itu mungkin di tahun 2006 ya. Jadi dari awalnya kita hanya melatih saja, kemudian ternyata antusiasme dari masyarakat tentang batik Semarang itu cukup luar biasa, dan di sana membuat kita tertarik untuk bisa akhirnya membuat usaha di batik Semarang. Oke, Zibatik ini sebenarnya berdiri di tahun 2004 itu. Kita ada di lokasinya ada di Bubaan, Kota Semarang. Jadi di Bubaan, Kota Semarang itu dulu ada kampung batik. Nah, di sana kita mengawali batik Semarang dengan memunculkan motif ikon-ikon Kota Semarang. Lalu di tahun 2010 kami berpindah dari kampung batik ke wilayah Gunung Pati. Kenapa? Karena di beberapa tahun belakangan itu kami sempat juga mengalami dulu kena bencana ya, dalam artian seperti itu, karena kena banjir, rob, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan kita akhirnya berpikir bahwa sepertinya kita nggak bisa bertahan nih di kampung batik gitu, sehingga kita memutuskan untuk berpindah ke Gunung Pati gitu. Dulu masih ngekos, jadi bapak sama ibu dulu kita ngekos dulu di kampung batik itu. Kemudian kita berpindah ke Gunung Pati, itu kita ngontrak. Jadi benar-benar kita memulai Zibatik ini dari nol, bisa dibilang seperti itu. Dan di Gunung Pati ini kita mulai mengembangkan batik Semarang, dan juga sekarang kita beralih menggunakan pewarna alami. Karena kita melihat di wilayah Gunung Pati yang kita biasa sebutnya wilayah Kota Semarang, tapi bagian atas itu kan masih bagus ya, baik dari segi alamnya dan lingkungannya. Maka dari situ kita ingin bisa batik Semarang ini juga bisa ramah terhadap lingkungan gitu. Jadi kita mengembangkan pewarna alami di Gunung Pati. Zibatik ini memproduksi kain batik cap, kain batik tulis, fashion ready to wear, dan juga produk turunan lainnya yang berkaitan dengan fashion. Nah, selain kita menjual dan memproduksi batik, kita juga aktif mengajarkan batik ke berbagai daerah di Indonesia. Saat ini kita ada sekitar 20-an titik di wilayah beberapa provinsi di Indonesia, dan kita sedang fokus mengembangkan di Indonesia Timur dengan baik pemerintah maupun swasta juga gitu. Jadi kita masih aktif terus melatih batik khususnya yang pewarna alami di beberapa pelosok-pelosok negeri lah, seperti itu. Untuk proses batik mungkin hampir sama ya dengan batik-batik yang ada di luar sana. Yang membedakan adalah untuk di Zibatik sendiri, karena kita sekarang menggunakan pewarna alami, prosesnya itu mulai dari, kalau untuk batik tulis itu mulai dari proses desain, kemudian proses mencanting, lalu kemudian ada isen, dan proses pewarnaan.
Untuk pewarna alami sendiri, proses pewarnaannya ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan pewarna kimia. Karena untuk satu warna saja kita butuh 5-10 kali pencelupan gitu. Nah, nanti setelah adanya proses pewarnaan, masuk ke proses fiksasi atau proses penguncian warna supaya warnanya tidak luntur. Nah, setelah itu ada proses nembokin atau menutup bagian motif yang ingin dipertahankan warnanya, lalu masuk warna kedua, lalu dikunci lagi warnanya, lalu kemudian baru kita finishing. Jadi untuk ada sekitar 7-8 proses yang tidak boleh terlewatkan dari proses membatik. Dan untuk pewarnaan alami mungkin harus lebih sabar karena untuk menghasilkan satu warna kita butuh 5-10 kali pencelupan begitu. Untuk warna alami yang kami pakai di sini itu meliputi ada buah jelawe, kemudian kayu tinggi, secang, kayu tegeran, dan ada daun indigo vera, itu untuk pewarna alami biru. Untuk warna yang kita hasilkan dari inovasi kami ada di pewarna alami dari limbah buah mangrove. Jadi di tahun 2014 di Batik itu melakukan riset di wilayah pesisir kota Semarang dan kami menemukan ekstrak buah mangrove yang bisa dijadikan sebagai pewarna alami batik. Dan itu menghasilkan warna coklat muda dan juga sampai menghasilkan warna hitam begitu. Sebagian tanaman yang kami pakai itu kami ambil dari supplier, ada juga yang kami tanam sendiri di sini bersama dengan para petani. Khususnya untuk pewarna alami dari indigo vera, itu daunnya kami tanam bersama para petani di sini. Mereka bermitra bersama kami, mereka kami kasih bibit, kemudian kita ajarkan juga cara membuat ekstraksi warnanya. Jadi untuk tanaman indigo vera ini kami ingin bisa benar-benar murni dari segi kualitasnya. Dan untuk yang mangrove sendiri itu kami berkolaborasi dengan petani-petani tambak. Mereka mengumpulkan limbah buah mangrove yang sudah kering, yang sudah mati, kemudian mereka jual kepada kami. Artinya dengan adanya batik pewarna alami ini, nggak cuma kita bisa membuat produk yang bernilai ekonomi, tapi juga bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Untuk sebulan itu kita bagi beberapa klasifikasi ya. Kalau untuk batik cap itu bisa sampai 400 pieces per bulan. Kalau untuk batik tulis 10 sampai 30 pieces per bulan. Dan untuk mungkin fashion ready to wear itu ya sekitar 50 pieces saja. Iya betul, jadi ada yang dalam bentuk kain, kita jual dalam bentuk kain, ada juga yang sudah dalam bentuk baju. Untuk penjualannya kami ada yang domestik, ada yang ekspor juga. Namun untuk yang ekspor itu memang kapasitasnya belum terlalu besar karena dari segi produksinya juga kan produknya terbatas atau limit gitu. Jadi untuk yang ada di Indonesia sendiri pasar kami lebih banyak ada di seperti Jakarta, Bali, Bandung dan juga kota-kota besar lainnya gitu. Namun kalau untuk yang ekspor ini saat ini kami udah ke beberapa negara, antara lain ada Jepang, kemudian Korea, Singapura dan juga Belgia. Dari Amerika. Iya, jadi ada suami istri gitu, mereka sebenarnya tujuannya adalah mereka ingin ke Semarang untuk berwisata dan mereka melihat Zibatik ini dari majalah yang ada di pesawat gitu. Jadi berawal dari mereka sebenarnya pengen tahu kira-kira di Semarang tuh ada apa aja sih gitu. Nah ternyata mereka menemukan bahwa Semarang ada batik yang bisa mereka kunjungi dan sekaligus mereka juga bisa belajar di sini. Jadi Zibatik ini kita terbuka untuk bisa berinteraksi lebih dekat dengan masyarakat supaya masyarakat lebih kenal lebih dalam lagi tentang batik itu apa. Kemudian batik warna alam itu seperti apa, bahan bakunya bagaimana. Jadi banyak sih yang ada di sini yang kita bisa lakukan bersama. Jadi biasanya kami ada event-event tahunan yang memang event-event besar gitu ya, baik dari segi pameran maupun dari segi mungkin program-program pemerintah. Biasanya di awal-awal tahun akan lebih slow gitu, lebih datar gitu ya. Artinya mungkin dari segi penjualan juga tidak terlalu ramai, tapi biasanya di bulan Maret sampai akhir tahun itu akan lebih tinggi gitu trafficnya, karena memang kegiatan sudah mulai berjalan semuanya dan event-event besar juga banyak yang kita ikutin gitu. Biasanya kita ikut event-event pameran itu di Jakarta, jadi pasar kita memang banyak di sana.
Untuk di yang domestik itu memang ada pameran-pameran besar ya, seperti ada Inacraft, ada Karya Kreatif Indonesia, ada Adiwastra gitu. Itu selalu kita ikutin. Nah, kalau untuk yang berkaitan dengan ekspor itu kita ada Trade Expo Indonesia itu yang diadakan setahun sekali oleh pemerintah. Kemudian kita juga pernah berkesempatan untuk bisa pameran di Jepang, yaitu pada event Indonesia Kain Party di tahun 2018 gitu. Untuk income-nya kita ambil rata-rata aja mungkin antara 90 sampai 150 juta per bulan. Jadi fluktuatif aja gitu. Mungkin titik terendahnya, ada beberapa titik terendah sebenarnya. Karena kita mengalami banyak perjalanan gitu ya, mulai dari mungkin dari pertama kali kita di kampung batik kita kebanjiran, kemudian desain-desain kami hanyut ya, kita sempat putus asa juga waktu itu. Lalu kami bangkit kembali dan kami berpindah ke Gunung Pati. Kemudian kita menghadapi tantangan baru di mana karena Semarang ini mungkin bukan kota batik, jadi tantangannya ada di SDM. Gimana kita bisa meng-create atau kita membentuk pembatik-pembatik handal yang tentunya bisa bersaing karyanya dengan batik-batik yang ada di luar. Itu tentunya butuh proses gitu. Dan itu tantangan juga buat kami. Kondisi saat ini tuh serba tidak pasti gitu ya. Jadi sebagai wirausaha kita harus berteman dengan ketidakpastian itu dan juga bisa beradaptasi. Bagaimana kita bisa survive di tengah-tengah situ. Dan karena tujuan kami di awal adalah kami ingin bisa berdampak lebih banyak lagi, maka kami harus lebih survive. Artinya di belakang kami ini banyak sekali teman-teman, banyak sekali orang-orang yang mungkin bergantung hidupnya dari membatik ini. Jadi dengan itu semangat kita untuk bisa bertahan dan juga bisa berkembang itu sangat besar dibandingkan dengan mungkin tantangan yang ada yang kita saat ini hadapi begitu. Mungkin lebih banyak ke soal motif kali ya, karena Semarang ini masih banyak versi-versi yang mungkin beda-beda gitu yang perlu dikerucutkan lagi tentang motif batik Semarang itu seperti apa gitu. Dan sekarang ini kita terus berinovasi dan kita juga optimis batik Semarang ini bisa diterima dengan keunikan kita masing-masing dari segi kreativitas gitu. Karena kita juga banyak bergabung juga dengan komunitas-komunitas yang visi misinya sama untuk mengembangkan batik di Kota Semarang, maka kita juga perlu menyatukan tujuan gitu ya. Artinya supaya batik Semarang ini bisa dikenal, maka ya karakternya juga harus dibangun gitu. Mungkin kita lebih fokus bukan ke nyinyirannya kali ya, karena kita udah punya satu tujuan dan mungkin kita juga sudah disibukkan dengan banyak hal yang membuat kita kadang nggak berpikir lagi tentang nyanyi itu gitu. Karena menurut saya bahwa ya kita akan terus berusaha untuk kasih yang terbaik. Jadi hasil penilaian masing-masing orang akan berbeda-beda, tapi kita tetap harus melakukan yang terbaik dari versi yang kita punya gitu. Jadi dengan niat yang baik dulu, kemudian dengan cara-cara yang baik juga, ya insya Allah apa yang mau kita usahakan akan bisa ada hasilnya gitu. Jadi nyinyiran itu ya mungkin sebagian kecil ya dari mungkin ya wajar lah kalau nggak ada itunya, mungkin nggak ada seninya gitu ya, nggak ada ceritanya gitu. Tapi kita nggak fokus ke situ, kita lebih fokus ke apa yang menjadi tujuan kita dan bagaimana cara meraihnya gitu. Dari Pak Heno dan Ibu Zi saya banyak sekali belajar dari segala macam jenis kehidupan ya, bisa dibilang seperti itu. Karena memang saya rasa ini juga kami masih berjuang Mas, jadi kami belum merasa udah sukses atau apa enggak, kami masih berjuang saat ini. Dan dari beliau saya banyak belajar tentang arti berbagi, karena bisa saja beliau membuat batik terbesar di Semarang misal gitu, mungkin bisa, tapi kita mau Kota Semarang ini berkembang dengan adanya para perajin yang memang berkembang juga gitu. Jadi memang semangat berbagi yang beliau lakukan selama ini itu menjadi inspirasi buat saya supaya dari Zibatik ini kita bisa banyak berbuat hal kebaikan, kita bisa berbagi, karena berbagi itu kita nggak harus menunggu kaya. Dan menurut saya Zibatik ini bisa dijadikan media sebagai untuk kita bisa berbagi ke sesama begitu. Jadi itu yang selalu saya ingat dari ibu dan bapak,
bagaimana perjalanan beliau, konsistensi beliau dalam memperjuangkan batik di Kota Semarang. Dan kemudian saat ini saya mulai bisa belajar juga dari Zibatik bagaimana caranya bisa lebih grow lagi supaya yang yang merasakan dampaknya lebih luas lagi begitu. Ya, tanpa ibu mungkin di awal-awal kita juga sempat bisa dibilang merasa bingung ya gitu, karena memang Zibatik itu ada karena ibu gitu, dan Zibatik itu ya berasal dari nama ibu, Zazila gitu. Jadi nama Zibatik ini diambil dari nama ibu gitu. Dan tidak adanya beliau mungkin bisa dibilang itu titik terendah kami juga waktu itu ya, karena kami harus bisa beradaptasi dengan yang ada sekarang gitu. Namun semangat beliau dan juga langkah-langkah yang sudah beliau jalani selama ini, kita coba untuk teruskan langkah-langkah tersebut. Jadi kami ingin kebaikan-kebaikan beliau tidak berhenti pada saat beliau tidak ada, tapi kebaikan-kebaikan beliau bisa kami terus lanjutkan, supaya ya itu juga salah satu pesan beliau juga, bahwa kita tidak boleh berhenti ya, dalam artian berhenti berjuang begitu. Jadi banyak nilai-nilai yang bisa saya ambil dari perjuangan beliau saat dari 2004 sampai dengan sekarang gitu. Dan bagi saya ini sebuah legacy, sebuah kebanggaan, dan juga sebuah amanah yang sangat besar gitu, karena Zibatik ini lahir dari niat yang benar-benar kita ingin bisa berdampak begitu. Ya, harapan kita ke depan Zibatik bisa lebih berkembang, Zibatik bisa lebih banyak diminati oleh pasar tentunya, dan dari Zibatik, batik Semarang bisa lebih tumbuh dan juga bisa bersaing dengan batik-batik yang ada di luar. Kemudian Zibatik juga bisa dijadikan sebagai tempat atau wadah yang bisa mendukung dunia perbatikan di Indonesia gitu. Kami ingin terus bisa berdampak dan juga bisa tumbuh bersama dengan para pembatik-pembatik yang ada di sekitar sini. Gitu. Sepertinya sudah cukup, Mbak. Udah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, sama-sama.